أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم رسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, alhamdulillah, para jemaah ta'lim pada salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang insyaallah kita berharap semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, pada malam hari ini atas izin Allah kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat terbesar yang harus kita syukuri adalah Allah masih berikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Karena kalau tidak ada nikmat iman tak mungkin kita berada di sini. Begitupun salat yang kita jalankan karena kita masih diberikan nikmat Islam. Dan yakinilah para jamaah, berapapun harta yang kita cari, berapapun rumah, kendaraan yang kita kumpulkan, berapapun jabatan yang kita dapatkan, ternyata saat kita kembali kepada Allah hanya dua nikmat tadi yang kita harapkan bisa kita bawa. Seringkali kita ketika bertakziah kepada seseorang, sahabat kita, keluarga kita, apa yang kita ucapkan? Semoga Allah terima iman Islamnya. Ternyata harta, kedudukan dan segala rupanya tanpa iman dan Islam bisa jadi itu hanya menjadi sebuah penyesalan. Maka bersyukur kita saat ini masih diberikan nikmat oleh Allah, keimanan dan keislaman kita, sampai akhirnya mudah-mudahan dua nikmat besar ini nantinya Allah Subhanahu wa taala akan terus titipkan kepada kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Belum tersambung nih. Di saya sudah terduplikat nih, harusnya sudah. Baik, alhamdulillah. Para jamaah rahimakumullah, malam ini sambil kita juga mendoakan guru-guru kita, khususnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan halangan belum bisa menemani kita, mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa diberikan nikmat sehat oleh Allah. Ya, sehat dalam arti diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Dan kita insyaallah melanjutkan yakni pembahasan kita atau melanjutkan kebiasaan rutinitas kita di setiap Sabtu malam. Insyaallah kita malam ini akan mengambil hikmah-hikmah dari sebuah tema tentang tawakal 'ala Allah. Sebuah kalimat yang sering kita ucapkan, ya, bentuk tawakal sering kita ucapkan, tapi bagaimana nanti ayat-ayat Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membahas tentang itu. Yani hakikat tawakal antara usaha dan takdir. Bahwa kita para hadirin ini pada dasarnya hadir ke dunia ini sudah membawa takdir masing-masing. Ya. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, ini ada dalam surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu itu Allah sudah ciptakan dengan membawa takarannya, membawa takdirnya. Ya, bahkan dalam hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang keempat disebutkan, Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi. Masing-masing kita ini para hadirin dulu pernah dikumpulkan di perut atau di rahim ibu kita melalui 3 fase.
Fase pertama arba'una yawman nutfah, 40 hari pertama menjadi nutfah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, 40 hari kedua menjadi 'alaqah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, 40 hari ketiga menjadi mudghah. 40 hari ketiga ini 120 hari. Di sini apa yang terjadi? Tsumma yunfakhu fihi ruh. Ditiupkan di dalam 40 hari ketiga itu ruh. Kita baru hadir. Wa yursalu alaihi malak, akan ada malaikat yang menemani kita, dan di sini wa yuktabu alaihi arba'u kalimat, sudah ditentukan untuk masing-masing kita ini 4 buah takdir. Bikadbi rizkihi, tentang rizkinya sudah diatur oleh Allah. Artinya malam ini kita mendapatkan apa, besok kita mendapatkan apa, itu sudah diatur oleh Allah. Bahkan nanti sampai ujung kehidupan kita, syaqiyun am sa'id, bahagia atau sengsaranya pun sudah diatur oleh Allah. Maka di sini kita melihat bahwa jangan pernah menilai orang lain dengan kacamata kita, karena masing-masing punya takdir dan jalan hidup yang berbeda. Ada orang yang menurut kita hidupnya enak terus, tapi mungkin dia tidak pernah menampakkan kesulitannya, karena segala sesuatu itu Allah sudah tentukan, sudah ciptakan dengan takdirnya, dengan kadarnya. Dan kita, karena takdir tadi bersifat gaib, kita belum tahu, maka kita hanya bisa terus berusaha dan diiringi dengan sebuah sikap yang disebut dengan tawakal. Lalu apa pengertian tawakal? Kita lihat dulu bagaimana saat dulu kita lahir, para hadirin. Dilanjutkan dalam hadis arba'in tadi, kemudian di ayat-ayat yang Allah sampaikan bahwa ketika kita lahir, kita betul-betul memasrahkan sepenuhnya kepada orang lain dan kepada Allah. Bayangkan kita belum punya kemampuan apa-apa, Pak. Lahir tanpa kemampuan. Bahkan sampai disebutkan dalam surat Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, alam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ayat ini kan jelas. Apakah manusia tidak perhatikan bahwa dia diciptakan min nutfah, hanya dari setetes mani, yang tidak punya kemampuan apa-apa setelah itu? Tapi ternyata begitu dia sudah dewasa, sudah punya kemampuan, khasim, tiba-tiba menjadi makhluk yang durhaka kepada Allah, membangkang kepada Allah. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Coba lihat saat kita lahir. Bahkan seseorang atau bayi yang ibunya wafat karena melahirkannya, dia tetap Pak punya kehidupan. Kita tidak berpikir, wah ini mah kayaknya nggak hidup lama ini. Kenapa? Ibunya meninggal saat melahirkannya, nanti gimana nyusuin, gimana ini, gimana itu. Ternyata kembali ke ayat pertama tadi, Allah sudah ciptakan anak ini, bayi ini dengan membawa takdirnya. Meskipun tetap ada namanya usaha, dibesarkan oleh seseorang, terus diberikan makan, diberikan minum, diberikan kebutuhannya. Tapi yang harus kita garis bawahi adalah ternyata di awal dulu kita bahkan tidak bisa membantu diri kita sendiri. Kita sangat membutuhkan orang lain. Kita sangat percaya kepada Allah. Sampai akhirnya sedikit-sedikit kita diberikan kemampuan, bisa melihat, bisa menggerakkan tangan, bisa menggerakkan kaki, sampai ada waktunya kita bisa berpikir. Saat kita berpikir, justru kenapa tidak berpikir dulu, kok bisa kita memasrahkan semuanya kepada Allah? Tapi sekarang ternyata setelah berpikir, ada orang-orang yang tidak memikirkan itu. Dia merasa punya kemampuan, dia merasa punya kemampuan untuk bisa melakukan apapun dalam hidupnya. Maka dulu saja kita bisa percaya kepada Allah saat kita belum memiliki pikiran apapun. Lalu kenapa sekarang kita tidak percaya kepada Allah? Padahal kepada manusia saja kita bisa percaya, pada pasangan kita percaya, pada tetangga kita percaya.
pada rekan kerja kita percaya, tapi kadang kepada Allah yang memberikan kehidupan kita, kita nggak percaya. Ya. Maka kepercayaan itu nanti diberikan dalam bentuk tawakal. Apa makna tawakal? Tawakal bukan pasrah. Tawakal itu berusaha secara maksimal seraya mempercayakan hasilnya kepada Allah. Iya. Contoh ya, orang berobat itu kan ikhtiar, tapi belum tentu orang berobat ini pasti sembuh. Ini antara berobat dan sembuh ini urusan yang berbeda. Kadang ada yang dibawa, ada penyakit apa, bawa ke sini nih saya cocok, bawa ke situ saya cocok, tapi ternyata seseorang mungkin cocok, orang lain tidak cocok. Kenapa? Karena tadi memang ada antara usaha, nanti kan usaha sama hasil itu kadang sampai disampaikan hasil tidak tidak akan lepas daripada usaha. Ya, ini hasil itu nanti bagaimana dulu? Kalau di mata Allah hasil itu bisa berhasil, bisa tidak. Contoh Pak, Nabi itu kalau kita buka sirah ya, agar kita mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini juga ada Ustaz Happy ya, yang membimbing kita untuk membahas tentang sirah. Dalam sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Rasul punya unta yang namanya Al-Qaswah. Ya. Namanya Al-Qaswah. Tapi juga sering dipanggil dengan Adba. Dia ini larinya kenceng, Pak. Sehingga dalam, ya kan orang-orang dulu juga sering Pak mengadakan perlombaan lari unta ya, sampai orang-orang sekarang diharapkan itu bawaan dari dulu ya. Nah, untanya Nabi SAW ini luar biasa larinya, sehingga menang dalam beberapa perlombaan yang permainan itu ya. Sampai satu ketika Pak, ini kan kalau orang bilang usaha tidak akan mengkhianati hasil atau kebalikannya gitu ya. Oh, dia udah terbiasa. Satu ketika Atba ini kalah Pak oleh unta gunung, unta baduy yang nggak pernah dilatih sedikit pun. Ya, kalah. Para sahabat udah bingung ini, gimana kira-kira nanti pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sama kayak kita Pak, kita biasa melakukan sesuatu berhasil. Tiba-tiba satu ketika diberikan gagal oleh Allah. Kita berpikir mana yang salah ini? Mana yang harus dievaluasi? Kadang-kadang begitu kita punya tim, ya ini kenapa begini? Ini harus dievaluasi. Kita nggak boleh gagal. Kita harus terus selalu berjaya. Kita harus selalu terus berhasil. Ini para sahabat udah kebingungan, gimana kira-kira nanti ungkapan Nabi. Begitu tahu kalau Atba, untanya Nabi yang selama ini menang, tiba-tiba kalah. Kecewakah Nabi sehingga mengeluarkan kata-kata, aduh tumbenan ini kalah, kenapa unta saya kok kalah, apa kira-kira yang salah? Tapi ternyata dari untanya yang kalah, Rasul memberikan sebuah pelajaran bagi kita Bapak para hadirin. Apa? Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis bahwa Nabi SAW mengucapkan sesuatu, ini jarang terangkat ini, padahal dalam realitanya kita harus memahami itu. Hakun 'ala Allah, kata Rasulullah SAW, bagian daripada sunnatullah alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ahu. Ini Masya Allah, hakun 'ala Allah menjadi sebuah sunnatullah. Alla yartafi'a syai'un minad dunya, sesuatu yang pernah ditinggikan oleh Allah, ada kalanya nanti satu saat yang lain Allah akan letakkan atau rendahkan. Nah, ini satu sisi usaha itu kita harus maksimal. Tapi ketika usaha kita tidak sesuai dengan harapan kita, bisa jadi kita diminta oleh Allah untuk bersikap tenang, sabar, paham dengan takdir. Sesuatu yang pernah Allah tinggikan, ada kalanya di masa yang akan datang bisa jadi Allah akan rendahkan.
Memang evaluasi itu perlu, Pak. Tapi kalau kita lihat sudah semua kita checklist, perasaan tidak ada yang salah di sini, sudah sesuai. Di sini Allah ingin mengajarkan bahwa kita ini menjadi manusia. Kita ini makhluk. Ya. Kita ini makhluk. Ada zat yang maha luar biasa, yang mudah saja merubah keadaan dari mampu menjadi tidak mampu, dari berhasil menjadi gagal. Dan tidak semua kegagalan itu berarti buruk. Ada kalanya kegagalan itu Allah ingin melihat bagaimana sikap kita selanjutnya. Tawakal itu perlu, tapi hasilnya betul-betul memasrahkan, menyerahkan kepada Allah. Inilah yang terbaik yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi bukan tanpa usaha tawakal itu. Ya udah, kita mas bisanya aja dah, urusannya udah dah. Itu tidak maksimal dia. Berusaha dengan maksimal tapi pasrahkan. Contoh seperti orang keluar dari rumahnya. Kenapa kok orang keluar rumah itu doanya Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan nama Allah kita bertawakal. Karena di luar itu Pak, kita harus betul-betul berusaha maksimal. Nggak mungkin Pak orang baru belajar nyetir dipasrahkan ke jalan raya. Nggak mungkin anak kecil dipasrahkan ke jalan raya, kecuali memang orang tuanya bisa dikatakan teledor. Saat ini kan banyak kita lihat dengan sepeda-sepeda listrik yang harusnya anak-anak itu belum waktunya. Oke lah kalau di dalam klaster, kalau di tempat-tempat yang aman dari kendaraan-kendaraan besar, kendaraan-kendaraan ramai, tapi sampai ke jalan raya tentu tidak. Kita berusaha maksimal, hati-hati, pastikan kondisi mobil, motor pun baik. Mau keluar kota, pastikan kondisinya baik. Sudah maksimal. Tapi kita nggak pernah tahu takdir di luar itu juga banyak. Kita tahu yang namanya lampu merah itu berhenti, Pak. Tapi ternyata ada orang yang menyebut takdirnya di situ. Dia berhenti di lampu merah, ternyata dari belakang itu truk dengan muatan besar. Dia remnya blong, menjemput takdirnya di situ. Padahal dia sudah hati-hati. Sangat mungkin kita yang sudah hati-hati, ada orang lain yang tidak hati-hati. Itulah kenapa doanya Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Kita tidak bisa menyalahkan takdir pada akhirnya. Karena tadi setiap perjalanan kita ternyata sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada seorang sahabat dulu berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tibalah waktu salat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk salat, tapi bertanya dulu, "Mana unta kamu?" Apa jawabannya? "Enggak tahu, biar ada Allah." Rasul enggak mengizinkan itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "I'kilha wa tawakkal." I'kilha, ikat dulu, baru bertawakal kepada Allah. Jadi tidak bisa tiba-tiba, mana unta kamu, mana kunci motornya, mobilnya, dibiarkan begitu saja. Tenang, ada Allah. Ya Allah nggak mengejagain yang begituan. Kadang yang sudah hati-hati saja, ada orang-orang jahat, orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengambil kesempatan. Apalagi kalau kita tidak berhati-hati. Tapi dalam arti di sini bukan berarti tawakal itu memasrahkan semuanya kepada Allah tanpa usaha kita, tidak. Berusaha itu harus, tapi akhirnya Allah berikan jalan keluar dari mana? Itu tawakal, Pak. Ada banyak kasus, contohnya Ibunda Hajar. Setelah Nabi Ibrahim berdoa di tempat nanti keluarnya Zam-Zam, diabadikan dalam surat Ibrahim ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, aku meletakkan sebagian keturunanku di lembah tandus yang tidak ada pepohonan ini. Ya Allah, jadikan mereka nanti orang-orang yang mendirikan salat. Ini belum ada orang-orangnya, Pak. Dan begitu Ibunda Hajar ditinggal, beliau berusaha. Usaha itu bahasa Arabnya sa'yun. Kita kenal sekarang dengan sebuah ibadah namanya sa'i. Beliau melihat, oh, aku harus berusaha di sini.
Karena ucapan beliau ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, hal tatrukuni fi makanin laysa lahu anis, duhai suamiku, apakah kau meninggalkan aku di tempat yang tidak ada manusia ini? Dan setelah tahu hal amarakallahu bihadza, apakah Allah yang perintahkan aku untuk ini? Iya. Kalau Allah memerintahkan aku tinggal di sini, berarti Allah sudah menjamin rizkiku di sini. Tapi menjamin bukan berarti tenang-tenang saja. Beliau berusaha, Pak. Lihat ke atas bukit. Lihat ke atas bukit, kira-kira di mana ada air. Naiklah beliau ke Bukit Safa. Dari Bukit Safa beliau melihat, di atas bukit sana ada air. Jalan beliau ke Bukit Marwah. Dan bukan 1-2 kali, Pak, 7 kali. Sampai akhirnya dia melihat ada air di sekitar Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, sambil berteriak Zam-Zam, Zam-Zam. Berkumpul. Kita tidak pernah tahu. Ternyata yang usaha adalah Ibunda Hajar, tapi rizki Allah keluarkan dari Nabi Ismail. Atau Nabi Musa ketika dikejar oleh tentara Fir'aun. Kita melihat ketika Nabi Musa dikejar tentara Fir'aun, beliau tidak melawan, Pak. Beliau lari. Larinya bukan lari karena takut, tapi meninjau atau melihat takdir lain yang Allah berikan kepadanya. Sampai akhirnya ketika sudah di pinggir laut, Fir'aun berpikir habis dia. Mau lari kemana dia? Nabi Musa pun meminta kepada Allah, kemana jalanku ya Allah? Apa kata Allah? Idrib bi'asakal bahar. Wahai Musa, pukul laut itu. Nabi Musa nggak tahu, Pak, laut itu bakal jadi jalan. Beliau hanya berikhtiar. Padahal sangat mungkin bagi Allah untuk membela nabinya tanpa dipukul, dibikinkan jalan, ya sangat mungkin. Tapi di sini Allah mengajarkan sebuah ikhtiar, baru sisanya tawakal. Apa hasilnya yang Allah berikan dari itu semua? Maka dipukul Nabi Musa. Dan gak ikut tuh sebab pengikut-pengikut beliau, hanya seorang Nabi Musa. Artinya apa? Allah meminta sedikit aja usaha dari kita, dan ujungnya tawakal kepada Allah. Kita tidak pernah tahu. Jadi yang jelas, semua yang sedang kita kerjakan ini pada dasarnya ada sunatullahnya, ada usaha. Tapi selanjutnya adalah mempercayakan hasil terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil terbaik. Karena bisa jadi hasil itu tidak sesuai dengan harapan kita. Tentu masing-masing di sini kita punya, Pak, sebuah harapan yang ternyata nggak sesuai dengan kita. Tadi siang masuk pertanyaan ke WA, yang ternyata itu juga saya alami. Ada seorang ibu, seorang istri hamil anak keempat laki-laki, dan dia akhirnya menangis. Saya tanya, nangis kenapa? Nangis karena pengen harapan anak perempuan. Iya, baru 4, saya udah 5 laki semua. Iya. Dia nanya ke orang yang salah sebetulnya. Iya, karena sama keadaannya. Nah, tentunya harapan itu adalah ingin sesuai dengan harapan kita, tapi tadi kita nggak pernah tahu, Pak. Maka saya hanya bilang, coba dia diskusi, dia ngobrol sama orang yang belum dikaruniai anak. Karena pada dasarnya semua hal dalam hidup kita ini ujian. Allah ingin melihat bagaimana kita dengan apa yang diberikan kepada Allah. Yang jelas hasil itu adalah yang terbaik di mata Allah, bukan sesuai dengan harapan kita. Dan ada beberapa ayat serta hadis yang berkaitan dengan tawakal, seperti dalam surat Ali Imran ayat 159. Ini yang sering kita dengarkan dalam potongan ayat itu, bismillahirrahmanirrahim, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apa itu azam? Azam itu keinginan kuat. Dan orang kalau sudah ingin biasanya ditandai dengan adanya usaha yang maksimal, Pak. Gak mungkin ingin tapi gak ada usaha. Itu namanya azam. Jadi kalau berazam ada usaha yang maksimal, tapi ujungnya fatawakkal 'ala Allah. Kalimat tawakkal 'ala Allah untuk menunjukkan bahwa ada zat yang maha perkasa yang menggerakkan itu semua, dan kita nggak bisa masuk ke sana, Pak.
Kita tidak bisa masuk ke sana. Kita tidak bisa mencampuri bagaimana takdir kita. Maunya ini ya Allah, tidak. Takdir tidak bisa sesuai pesanan kita. Maka kadang-kadang Pak, kalau kita berpikir doa kita belum dikabulkan, husnudzon kita begini. Bisa jadi kalau doa kita terus dikabulkan sesuai harapan kita, lama-lama kita menjadi orang sombong karena berpikir Allah senantiasa mengabulkan doa yang kita inginkan. Bukan berarti doa nggak dikabulkan, tapi kita tidak pernah tahu Pak, hasil terbaik itu Allah berikan dari mana. Tahu kisahnya Nabi Musa gitu kan, ketika Nabi Musa lahir itu beliau di zaman sedang dilarangnya anak laki-laki yang dilahirkan karena Fir'aun bermimpi bahwa nanti istananya akan hancur, dan para ahli ta'wil mimpi mengartikan ada keturunan dari Bani Israel yang nanti akan menghancurkan itu. Dan Fir'aun ini pendatang Pak, maka dia tega memperbudak Bani Israel. Ya. Maka dengan sebuah aturannya atas nama hukum tidak boleh ada yang lahir bayi laki-laki. Ya. Lalu bagaimana Nabi Musa bisa selamat? Nabi Musa dilahirkan dengan keadaan bersembunyi, dan Allah ilhamkan kepada ibunda Nabi Musa untuk dihanyutkan Nabi Musa di atas Sungai Nil. Ya. Di sini diminta, itu sudah azam tuh, usaha maksimal. Allah sudah nyatakan nanti aku kembalikan. Tentu dikembalikan dengan logikanya ibunda Nabi Musa, dikembalikan dengan cara yang normal. Ternyata dikembalikan dengan cara yang menurut ibunya tidak bisa diterima. Wa alqihi fil yammi, alirkan. Dilihat kakak anaknya yang lain suruh ngikutin kan, kakaknya Nabi Musa. Ternyata malah masuk kemana? Ke dalam istana Raja Fir'aun. Ini kan kalau logika kita saat ini, gagal ini. Mana buktinya kalau Allah mau mengembalikan? Kan gitu kalau kita bahasa kita sekarang. Ini mau dijauhkan dari Fir'aun agar selamat, tapi kenapa malah bayi itu melarinya, masuknya aliran airnya ke dalam istana Fir'aun? Di situ cara Allah menyelamatkannya. Kadang nggak sesuai dengan harapan kita. Tapi ujungnya, hasilnya adalah kebaikan dari Allah. Diangkatlah oleh istrinya Fir'aun, diminta untuk dijadikan anak, dipanggil ibu-ibu susuan, tidak ada satupun yang mau untuk dihisap oleh Nabi Musa yang masih bayi itu. Sampai kemudian pihak istana membuat sayembara, siapa yang tahu punya ibu susuan di mana yang bisa menyusui anak angkat dari sang raja dan ratu. Datanglah kakak Nabi Musa menyampaikan, aku bisa menunjukkan seseorang yang mungkin bisa untuk menyusuinya. Siapa itu? Ibunya sendiri. Dan itu janji Allah dikembalikan. Maka kadang tidak sesuai, Allah bisa memberikan kebaikan dengan menjatuhkan kita terlebih dahulu. Tapi setelah dijatuhkan kita betul ada kepercayaan kuat kepada Allah. Seperti tadi itu. Ya. Ini kan relate dengan keadaan sekarang. Ada orang yang terus diberikan keberhasilan, dagang laku terus. Ada saatnya kok sepi. Ini salah di mana? Ternyata kok pekerjaan begini salah di mana? Ternyata haqqun 'ala Allah. Alla yartafi syai'un minad dunya illa wada'ah. Ada kalanya Allah juga bisa tidak memberikan keberhasilan, tidak memberikan kejayaan setelah masa berhasil dan jaya itu berlalu. Itu untuk apa? Menyadarkan bahwa kita ini manusia. Ya. Sehingga menyandarkannya bukan kepada usaha kita, menyandarkannya bukan pada kemampuan kita, menyandarkannya bukan kepada harta kita, tapi kepada Allah. Wah, kita sudah mengalami itu kan di zaman Covid dulu ya. Ya, punya uang seberapapun banyaknya, apapun posisinya, dia pengen ke Mekah, ke Madinah, tidak bisa. Tapi justru ada orang-orang yang selama 5 waktu sholat di situ setiap waktu, Pak. Setiap 5 waktu dia sholat di situ. Orang-orang yang mungkin kita anggap rendah selama ini,
Kenapa? Ya hanya sekedar tukang lap-lap kaca, tukang bersih-bersih. Tapi saat COVID dulu hanya beliau-beliau Pak yang dipilih oleh Allah bisa sholat 5 waktu. Mana orang-orang para pejabat, mana yang punya harta dan segala macam tidak bisa masuk Pak. Juga dalam surat Al-Maidah, ini ayat-ayat yang sama ujungnya ya, wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Karena di antara ciri orang yang beriman itu dia memasrahkan hasil terbaik kepada Allah. Ya. Sehingga nanti hikmahnya kalau orang ini bertawakal dia tidak mudah untuk kecewa. Ya. Dia mentalnya sehat gitu ya. Ya. Bahkan Nabi SAW juga menyabdakan dalam hadisnya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih." Kalau kalian itu betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baik tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Niscaya Allah akan berikan rezeki pada kalian sebagaimana Allah merizkikan burung. Kenapa burung itu? Taghdu himasan wa taruhu bitanan. Dia berangkat di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Dan burung tidak menyimpan untuk esok hari. Kenapa? Besok berusaha dan yakin Allah akan berikan hasilnya. Sehingga jangan lagi kita bilang, ini kalau nggak masuk tender ini kalau nggak masuk pesanan ini nggak cukup kita, gimana ntar kita bisa hidup kalau kayak begitu. Ini kalau urusan rezeki ya, seolah-olah nggak punya hidup itu nggak bisa, nggak punya uang itu nggak bisa hidup. Lah kira-kira duluan duit, uang, apa duluan Nabi Adam? Nabi Adam turun ke bumi bawa duit apa enggak dulu itu kan? Bisa hidup tapi ya. Kayaknya nggak mungkin kan Allah pas menurunkan ini sambil bawa THR dulu, nggak begitu kan? Ya. Sehingga itu kan kata-kata yang mengerdilkan daripada rezeki Allah. Bahkan uang yang mungkin banyak di hadapan kita saja bisa dengan cara Allah mudah hilang seketika. Ya. Jadi bukan berarti ketika kita diberikan gagal, diberikan kemiskinan, dijadikan orang yang serba terbatas, itu Allah tidak ridho dan dihinakan oleh Allah. Tidak begitu ya. Sehingga kalau kita berpikir, saya udah usaha maksimal, kenapa kok hasilnya begini ya, saya udah maksimal, kenapa kok nggak sesuai harapan saya, kalau gini saya nggak mau usaha lagi dah. Ini kayaknya Allah nggak ridho dengan usaha ini. Oh, belum tentu Pak. Yang dikabulkan saja bisa jadi Allah nggak ridho. Kan pernah iblis itu minta dipanjangkan umurnya, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, panjangkan umurku sampai hari pembalasan. Dikabulkan nggak sama Allah? Dikabulkan. Qala innaka minal munzirin. Ya, aku panjangkan umurmu. Jadi belum tentu setiap yang dikabulkan oleh Allah, Allah ridho, dan kebalikannya yang tidak diberikan oleh Allah berarti Allah nggak ridho. Tidak seperti itu. Memang kalau hitungan matematik, ya, hitungan pandangan manusia, ya kan yang dilihat kebaikan itu ketika dia memiliki sesuatu. Ya, padahal tidak selamanya seperti itu. Karena kalaupun pada akhirnya kita memasrahkan apapun yang sedang terjadi saat ini, karena kami yakin di sini kita semua sedang membawa persoalan masing-masing, kita sedang membawa permasalahan masing-masing, kita sedang membawa beban kita masing-masing yang mungkin berbeda-beda. Kita hanya diminta untuk terus berikhtiar, dan ujungnya adalah tawakal. Karena buah dari tawakal adalah ridho terhadap takdir yang sudah Allah tentukan kepada kita. Maka kalau orang punya seperti itu, dia akan stabil mentalnya, dia akan tidak mudah kecewa ya. Karena yakin segala kebaikan atau keburukan yang ada di atas muka bumi ini itu semua dari Allah. Itu diabadikan dalam surat An-Nisa 78. Qul kullum min indillah. Katakanlah segalanya itu dari Allah. Maka kalau kita diberikan kenikmatan Pak, ucapkan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalaupun diberikan keburukan, kegagalan, tetap alhamdulillahi ala kulli hal. Karena keadaan bagaimanapun ternyata itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala.
dan teruslah berusaha maksimal. Nabi juga pernah sakit, Pak. Dan Nabi itu pernah sakit panas, Pak. Ya, sakit panas, kemudian Nabi meminta kepada sahabatnya menyiapkan 7 kirbah. Kirbah itu kalau sekarang mungkin seperti gayung, Pak. Dan Rasul membanjurkan dengan bilangan ganjil. Iya, kata Nabi SAW, hariku ilayya sab'a kirab. Coba banjurin aku, siapkan untukku 7 gayung lah atau ember. Dan Nabi kemudian berikhtiar menyembuhkan sakit panasnya dengan memanjurkan air. Ya, kalau pada dasarnya sembuh atau tidak, nanti ini kan dikaji dalam ilmu hadis. Bolehkah kita menjadikan sebagai tabarukan kepada Nabi SAW? Kalau sakit panas dibanjur dan segala macamnya, ya. Bisa jadi di satu orang ini cocok, bisa jadi orang lain ini tidak cocok, dan lain sebagainya. Intinya apa? Kita bukan berarti ikhtiar itu hanya sekedar terus berdoa dan berdoa, usaha maksimal, tapi ujungnya adalah fatawakkal 'ala Allah. Mudah-mudahan kita di sini yang sedang membawa semua persoalan hidup kita, beban hidup kita, keadaan kita yang beraneka ragam, Allah Subhanahu wa taala terus berikan kekuatan dan kesanggupan untuk kita terus berikhtiar, dan juga dibukakan hati yang tenang, hati yang bersih untuk menerima setiap hasil terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma ij'alna minasy-syakirin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini pembahasan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barakah, bermanfaat bagi kita sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.